laba-laba, bikin sarang, sehingga seolah-olah nggak ada orang lewat. Nah, orang Quraisy itu juga orang-orang yang pandai dalam mencari jejak. Mengejar ke utara tidak ketemu, mereka mengejar ke selatan dengan membawa para ahli pembaca jejak. Nah, benar ya, mereka itu bisa sampai ke gua tersebut. Kata Abu Bakar, mereka sudah berada di atas kami. Jadi goanya itu jangan dibayangkan seperti kamar hotel kita ya. Kecil, mulut guanya di sebelah atas. Kata Abu Bakar, seandainya orang-orang Quraisy itu melihat ke arah kaki mereka, maka mereka sudah bisa melihat kami. Nah, memang ada kisah atau yang meriwayatkan, maksudnya di situ ada sarang burung dan ada sarang laba-laba. Satu versi seperti itu. Dan versi yang lain ya tidak ada sarang burung maupun sarang laba-laba. Adalah sebagaimana diceritakan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sudah sampai ketakutan. Karena apa? Sudah tinggal melihat ke arah kaki saya. Itu sebenarnya kelihatan ya Rasulullah SAW. Jadi lebih menakutkan lagi kalau yang digambarkan oleh Abu Bakar. Maka sebagai manusia ya, Abu Bakar merasa khawatir dan takut. Namun Rasulullah SAW kemudian meyakinkan Abu Bakar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tampak dari maha-Tuhan. Janganlah kalian berdua takut, karena sungguh Allah bersama kalian berdua. Allah mendengar dan Allah melihat. Artinya Allah menjaga mereka berdua. Nah, inilah cara Rasulullah SAW kemudian menenangkan Abu Bakar. Abu Bakar tangannya itu digigit kala jengking karena menutupi lubang-lubang sarang-sarang binatang berpisah. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah SAW itu juga dibantu oleh yang lain. Ada putra Abu Bakar yaitu bernama Abdullah bin Abu Bakar. Dia punya tugasnya kalau siang hari dia melihat-lihat bagaimana orang Quraisy, apa upaya, apa usaha orang Quraisy mengejar Rasulullah SAW. Malam harinya Abdullah itu pergi ke gua tempat Rasulullah dan Abu Bakar singgah. Siang harinya seolah-olah dia tinggal di kota Makkah, dan malam harinya tanpa diketahui oleh orang-orang Quraisy, dia melapor kepada Rasulullah dan ayah-ayahnya bahwasanya orang Quraisy begini. Hingga pada setelah 3 hari, Abdullah bin Abu Bakar itu melapor bahwasanya orang Quraisy ini mulai reda, mulai berhenti mengejar Rasulullah SAW. Maka selanjutnya Rasulullah SAW setelah 3 hari di Gua Sur merencanakan berangkat. Kalau begitu berangkat, karena orang Quraisy sudah mulai kehabisan cara mengejar Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada penunjuk jalan untuk datang. Penunjuk jalan Rasulullah yaitu bernama Abdullah bin Uraybin, yang masih musyrikin, tidak dicurigai, dan dia bisa menjaga rahasia hijrahnya Rasulullah SAW. Maka dia datang dengan untanya Rasulullah dan untanya Abu Bakar. Kemudian ada satu lagi yang membantu Rasulullah dalam masalah makan, yaitu ada
budaknya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Dia itu kalau sore hari berangkat menggembala kambing sambil menghapus jejaknya Abdullah. Kan kalau malam Abdullah putra Abu Bakar itu naik ke bukit, maka Amir bin Fuhairah itu membawa gembala kambing-kambing menghapus jejaknya. Nah, nanti paginya Abdullah pulang ke Makkah, ke kota Makkah, dia juga pulang menghapus jejaknya. Nah, apa yang dilakukan budak penggembala ini? Dia setiap malam dia memerah susu dan menyembelih kambing untuk hidangan Rasulullah SAW ketika tinggal di Masuk. Kemudian ada putrinya Abu Bakar yang punya bernama Asma. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar mau berangkat ke Madinah, dari Gua Sur tersebut datanglah Asma. Dia membawa makanan yang disiapkan untuk Rasulullah dan ayahanda beliau yaitu Abu Bakar. Nah, ketika mau mengikatkan bekal makanannya ke unta, itu ternyata talinya kurang. Maka dia melepas tali pakaiannya dan dibagi dua. Tabrakan di bawah. Satu untuk mengikat makanannya Baru aja terjadi itu. mengikat makanannya Abu Bakar yang diikatkan di untanya. Nah, maka Asma ini digelari Zadun Mutokoin, wanita pemilik dua tali. Maksudnya tali yang dipergunakan untuk mengikat bekal makanannya Rasulullah untuk hijrah. Jadi Rasulullah SAW itu hijrahnya untuk sampai ke Kuba, berangkat dari rumah itu sekitar 11 hari. 3 hari itu tinggal di Gua Sur dulu, kemudian 8 hari perjalanan ya, dari Gua Sur sampai ke Madinah. Kalau kita naik bis itu Nah, petandanya ada begini ya. Madinah atau ke Madinah Mekah atau Mekah Madinah dikasih sekitar di 5 baju jam saja aja. naik bis. Nah, Rasulullah SAW Iya, yang itu mau sampai ngambil mau minum haus. 8 hari. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Rasulullah SAW itu benar-benar bersungguh-sungguh ya dalam berjuang membawa risalah, tugas kenabian, tugas kerasulan. Beliau berupaya bagaimana agar Islam ini bisa menjadi agamanya manusia. Rasulullah sangat ingin manusia itu menjadi orang yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau sangat ingin manusia itu jadi orang yang beriman. Rasulullah sangat berat kalau kaum muslimin ditimpa penindasan. Azizun alaihim ma anittum. Ini sifatnya Rasulullah terhadap kaum muslimin. Itu merasa sangat berat kalau kaum muslimin itu ditimpa musibah penindasan. Maka Rasulullah hijrah dan supaya kaum muslimin ini selamat dan bisa agama Islam ini terus menerus akhirnya sampai kepada kita, menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman. Nah, Rasulullah memperjuangkan ini ya, seperti ini pengorbanannya. Demikian juga para sahabat yang mereka pindah dari Madinah, dari Makkah ke Madinah itu meninggalkan harta, akan berpisah dengan keluarga. Kalau beda keyakinan, nggak mau ikut hijrah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah selanjutnya kita akan ke Arafah. Universitas juga di sini kurang ya. Kita akan mengunjungi ya, tempat-tempat untuk berhaji. Tempat-tempat untuk berhaji.
Ya, kita sambil senantiasa berdoa kepada Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa berhaji. Karena di sebelah kanan kita ada Universitas Umbul Qura. Universitas Umbul Qura di Arab Saudi itu membuka sekolah-sekolah, ya, sekolah agama terutama dan juga sekolah umat. Dan di sini berbiaya siswa, biaya sekolah dan biaya hidup itu dibiayai oleh kerajaan. Mereka makan dikasih, uang sekolah dikasih, digaji. Kalau hari libur tiket pulang pergi dibayar. Kalau lulus disambut. Itu kalau sekolah ini. Tanya sama Ustadz Irfan, beliau sekolah S1 saja itu biaya selama langsung miliaran, ya. Satu orang mahasiswa itu miliar nilainya. Nah, setiap bulan dikasih gaji 850 real. Itu pelajar. Bisa sekolah agama atau juga sekolah umum. Bukan hanya di Mekah, di Madinah, tapi ada juga di kota-kota yang lain, Jazan, Abha, di Qasir, banyak sekolah-sekolah agama yang dibuka di sini, di Riyadh dan sebagainya. Mungkin anak cucu, bapak ibu, kakek nenek juga ingin disekolahkan di sini. Insyaallah baik, ya. Jalan terbuka. Ini universitasnya masih pembangunan terus. Jamiah Umbul Qura yang ada di Kota Mekah. Nah, Bapak Ibu, ini kita mau memasuki area Arafah. Nah, kita akan mengunjungi beberapa tempat berhaji. Tempat berhaji itu adalah tanah haram kecuali Arafah. Arafah bukan tanah haram. Arafah adalah tempat, ya, untuk melaksanakan salah satu amalan haji, yaitu wukuf. Wukuf ini adalah rukun haji. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji yaitu wukuf di Arafah. Wukuf yaitu tanggal 9 Dzulhijjah setiap tahun, sehari saja. Arafah ada batasnya. Nah, ini Bapak Ibu sebelah kanan ada papan itu. Arafah start here. Arafah mulai dari sini. Kalau keluar kita akan membaca Arafah berakhir di sini. Itu artinya kalau orang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah itu harus berada di dalam Arafah, tidak boleh di luarnya. Mereka akan dijaga, ya, diingatkan kalau tanggal 9 kok cuma di luar batas Arafah, maka tidak sah hajinya, tidak sah wukuf. Rukun Ini yang di padang Arafah, ya. Ya, kalau tidak di musim haji, Arafah ini sepi, ya. Kosong, tenda-tendanya pun ada yang masih terpasang karena mungkin belum selesai dibersihkan. Sebagian besar sudah dilepas. Kanan kiri itu area Arafah. Biasanya adalah di sini dipenuhi dengan tenda-tenda. Kalau di Arafah ini tendanya bisa dipasang, dilepas, dipasang, dilepas, ya. Ini pun Disediakan untuk jemaah haji. Nah, di sebelah kanan itu ada lihat menara. Sekarang dari sebelah kiri. Sebelah kiri Bapak Ibu itu ada Masjid Namirah. Masjid Namirah itu masjid yang ada di Arafah ini. Di sebelah sana ya ada masjid jauh depan sebelah kanan itu.
ya dahulu adalah tempat tendanya Rasulullah SAW ketika beliau berada di Arafah. Nah, ketika hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka mufti kerajaan Saudi melakukan khutbah Arafah di masjid tersebut. Arafah ini ya memang adalah tanah lapang yang hidup ya. Namun kemudian ditanami tanaman perindah. Ya, konon yang mempunyai ide ini adalah Presiden Soekarno. Beliau mempunyai ide untuk kemudian menghijaukan Arafah agar tidak terlalu panas. Kita melihat di atas pos tenda rangkanya ya masih ada. Kalau tidak di musim haji itu sepi ya, tidak dipakai. Jadi dipakai hanya pada musim haji saja. Nah, kalau tidak di musim haji ya, para pengunjung ya, dari jemaah umroh ini Arafah untuk kondisi saat ini ada di gedungnya beberapa masalah orang untuk toilet. Nah, di Arafah jemaah haji itu Jumat ya bisa kita hitung 1 hari saja atau setengah hari, karena ritual ibadah wukuf di Arafah itu mulai tengah hari, yaitu ketika masuk waktu zuhur. Kalau kita di tanah air di hari Jumat ya ada khutbah Jumat, ada khutbah Idul Fitri, kemudian sholat. Nah, ketika wukuf di Arafah, ketika masuk waktu zuhur, maka tidak ada zuhur dulu, tapi khutbah Arafah dulu. Khutbah Arafah, setelah khutbah Arafah baru adzan. Ya, Rasulullah dahulu setelah khutbah Arafah baru adzan. Kemudian iqamah. Ya Rasulullah SAW sholat zuhur asar di jamak qashar. Zuhur asar di jamak qashar. Jadi adzan, iqamah, kemudian sholat zuhur 2 rakaat, salam, iqamah lagi, dan sholat asar di qashar 2 rakaat. Nah, setelah itu ya, adalah memperbanyak doa sampai maghrib. Nah, ini pusat daripada penziarah kalau tidak di musim haji ya, bisa menuju ke titik sini, yaitu area yang dekat dengan Jabal Rahmah. Kita kalau pernah mendengar nama Jabal Rahmah, Jabal Gunung Rahmah, ya, kasih sayang, gunung kasih sayang. Konon Jabal Rahmah itu adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga ke bumi. Ketemunya di sini. Nah, ini ya, ada yang cerita seperti itu. Nanti orang India ceritanya ketemunya di India. Ya, banyak cerita. Ya, dan cerita itu kan perlu dasar. Ya. Ternyata kalau kita cari dasarnya, ini omongan siapa itu agak susah. Yang bilang ini ketemu di sini, ketemu di sana, termasuk susah ya, untuk cerita-cerita.